Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beralamin, puji syukur intinya kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat beserta salam buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Anda, sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati bahwa sekarang kita perkuliahan pertama. Perkuliahan pertama yang dilakukan secara daring. Kita tatap muka secara daring. Nah, jadi mohon videonya semuanya diaktifkan agar anak ibu bisa mengontrol Anda ya. Siapa saja yang hadir. Nah, kemudian Anda, untuk pertemuan pertama ini kita hanya akan membahas tentang kontrak perkuliahan dan juga tata tertib atau sistem perkuliahan serta pembahasan yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Nah, karena waktu kita terbatas ya, sepertinya sampai jam 12.15, maka kita langsung saja untuk masuk ke kontrak perkuliahan kita selama 1 semester ke depannya. Dan mohon maaf sebelumnya kalau Ibu agak terlambat masuk karena tadi ada rapat dan sekarang sebenarnya masih berlangsung dan Ibu dua siaran sekarang yang sedang Ibu lakukan ya. Siaran pertama tentang rapat dan siaran kedua perkuliahan itu. Tapi insya Allah rapatnya sudah selesai, materinya sudah diterima ya. Dan sekarang giliran Ibu untuk memberikan perkuliahan kepada Anda. Nah, langsung saja kita masuk ya tentang tata tertib perkuliahan selama daring ya. Sekarang Ibu share, mohon diperhatikan. Nah, belangan Anda, di sini ada tata tertib perkuliahan selama daring. Yang pertama, Ibu menyampaikan adalah Anda sebelum melakukan perkuliahan harap mencari sinyal yang stabil terlebih dahulu ya. Jadi, karena sekarang pertemuannya adalah daring, jadi sinyalnya harap stabil. Setiap kali perkuliahan kita akan melalui aplikasi daring ya, tetap muka. Tidak ada yang namanya chattingan. Kita tetap muka langsung. Jikalau ada nanti Anda keraguan atau kendala, bisa langsung dipertanyakan kepada Ibu. Itu tujuannya kita melalui aplikasi daring ini. Nah, kemudian jikalau sinyalnya di tempat Anda itu tidak stabil, tolonglah cari tempat yang mohon untuk Anda mencari tempat yang betul-betul fix Ananda untuk kuliah gitu. Jadi Ibu minta betul perjuangan Ananda untuk mencari sinyal ya. Nah, selanjutnya yang kedua, perkuliahan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, perkuliahan ini tetap kita laksanakan tepat waktu kecuali jika ada halangan atau perubahan jadwal seperti yang tadi kita alami ya. Karena tidak mungkin juga hal yang penting apalagi untuk jurusan kita ditinggalkan. Makanya jadwal untuk perkuliahan tertunda, tetapi kita tetap melaksanakannya. Dan jika ada halangan itu nanti akan diinfokan selanjutnya, baik di via grup maupun info-info melalui chat atau Google Classroom atau pemberitahuan lainnya. Mohon dicek nanti ya. Nah, kemudian yang ketiga, mahasiswa wajib hadir dan mengikuti perkuliahan dari awal sampai akhir. Nah, jadi Ananda harap menghidupkan videonya mulai dari awal sampai akhir, tidak ada yang tidak mengikuti perkuliahan. Oke. Nah, selanjutnya yang keempat, harap menggunakan nama lengkap saat masuk ke aplikasi daring. Jadi jangan memakai nama samaran ya Nanda. Siapa tahu nanti ada namanya nama HP-nya. Misalnya ya HP Samsung atau HP Oppo atau Galaxy itu segala macam, tolong dirubah namanya ya. Nah, kemudian di sini kan ada aplikasi Zoom dan CloudX. Sebenarnya pihak kampus menganjurkan kita untuk kuliah melalui aplikasi CloudX. Nah, jadi antara dua ini mana yang mau kita sepakati aplikasinya?
Zoom aja, Bu. Gimana? Zoom saja, Bu. Zoom saja. Clone X gimana? Bisakah semuanya mendownload Clone X? Tidak. Kalau memang kurang bisa Clone X ini di handphonenya, oke, kita sepakati pakai Zoom saja ya. Mudah-mudahan Zoom ini bisa membantu kita semua untuk hadir tatap muka ya. Tatap muka secara online. Nah, kemudian selanjutnya yang kelima, itu toleransi keterlambatan bergabung di aplikasi daring maksimalnya 15 menit. Jadi 15 menit Ananda durasi keterlambatannya. Kalau kita tatap muka langsung atau luring, itu kan kita durasi keterlambatannya hanya 10 menit. Tapi karena sekarang daring Ibu kasih tambahan durasi keterlambatan menjadi 15 menit. Siapa tahu Ananda jauh lokasi mencari sinyalnya yang stabil, makanya Ibu kasih durasi keterlambatannya 15 menit. Apakah sepakat 15 menit atau kita kurangi lagi? Sepakat, Bu. Ya. Jangan dikurangi, Bu, tambahin. Ditambahin berapa? Waktu kita sedikit, kalau ditambahin habis pula dari dengan Iya, Bu, itu udah cukup, Bu. Nah, cukup ya. Cukup, Bu. Nah, 15 menit. Jadi tidak ada yang namanya protes lagi ya. Terus selanjutnya, selama perkuliahan wajib mahasiswa wajib menjaga etika. Nah, estetika berpakaian, ruangan dan video konferensinya dihidupkan. Nah, apa maksudnya etika di sini? Nah, etika di sini adalah sopan santun Ananda. Sopan santun itu baik dalam berkomunikasi, baik berkomunikasi secara langsung sekarang, maupun berkomunikasi via chatting atau menghubungi dosen atau segala macamnya. Itu tolong diperhatikan etikanya. Karena mungkin kalau seandainya ada nanti Ananda bertanya terlambat dijawab atau terlambat direspon, nah, harap Ananda bersabar karena semuanya sekarang daring, baik rapat maupun seminar semuanya daring, kemudian pertanyaan-pertanyaan pun banyak yang daring, makanya Ananda harap bersabar dan jangan ada emosi-emosian nantinya gitu. Itu ya kita sepakati dari sekarang. Tolong menjaga etikanya. Nah, terus estetika berpakaian. Estetika berpakaian ini bagaimana? Nah, estetika berpakaian adalah bagaimana pakaian Ananda selama perkuliahan daring sama Ibu. Nah, jilbabnya bagaimana, bajunya bagaimana. Jangan-jangan nanti hanya pakai atasan saja, di bawahnya tidak ada. Itu tolong dijaga ya. Atau seandainya jilbabnya dililit-lilit entah kemana, atau tidak pakai jilbab sama sekali. Nah, itu harus dijaga ya. Dan jilbabnya tidak boleh dililit, harus dilepaskan menutup dada gitu. Itu harus dijaga. Dan berikutnya adalah tentang ruangan. Nah, bagaimana ruangan di sekitaran Ananda? Apakah sudah aman untuk dikonsumsi oleh halayak? Kan yang melihat banyak ya. Siapa tahu nanti ada adiknya muncul tanpa pakai, mohon maaf, tanpa busana atau segala macam, itu harus dikondisikan dengan maksimal ya, karena ini juga akan ter-record gitu. Jadi mohon cari tempat yang betul-betul memungkinkan Ananda untuk perkuliahan. Terus jangan juga Ananda selama perkuliahan berada di pasar. Nanti Ananda kuliahnya di pasar, Bu saya lagi di pasar Bu, dan Bu saya lagi beli ini Bu saya lagi disuruh sama orang tua saya Bu lah. Tolong jangan ya. Jadi persiapkan betul ruangannya. Terus matikan video selama kuliah. Jadi tidak boleh mematikan videonya. Kalau audio silakan mematikan kalau tidak ada yang bertanya ya. Kemudian daftar hadir, ini juga ada dipertanyakan ya. Wajib mengisi daftar hadir. Daftar hadirnya melalui e-kampus dan Google Form. Nah, untuk e-kampus ini nanti Ibu yang akan memasukkannya sendiri berdasarkan absensi yang sudah Ananda isi di Google Form. Link Google Form-nya kan sudah Ibu share kemarin. Ada disimpan? Ada, Bu. Nah, ada, Bu. Nah, untuk pengambilan absensinya ini bagaimana Bu? Apakah absensi ini
saat perkuliahan atau sebelum perkuliahan atau setelah perkuliahan. Pasti ada pertanyaan seperti itu ya. Nah, Ibu ingatkan kalau untuk absensi ini karena dia membutuhkan bukti fisik, bukti Ananda mengikuti perkuliahan. Jadi absensi dilakukan 15 menit di awal perkuliahan. Jadi mulai dari jadwalnya jam 9.45 sampai jam 10.4 sampai jam 12.15. Nah, 15 menit dari awal perkuliahan berarti jam 9.45, kalau 15 menit berarti sampai jam 10 ya, batas maksimalnya. Ya, itu. Jadi jam 10 batas maksimal Ananda mengisi absensi. Kalau seandainya lewat, berarti di sana sudah terhitung terlambat. Di Google Form itu dia akan terrekodkan jam Ananda waktu memasukkan absensi. Nah, jamnya kalau seandainya lewat dari jam 10 otomatis Ananda sudah terlambat dan dihitung absen. Paham? Paham, Bu. Oke, jadi kalau untuk absensi tidak ada lagi pertanyaan atau ada yang mau bertanya silakan sebelum Bu lanjutkan ke yang lain. Tidak ada pertanyaan berarti fix ya. Absensi 15 menit di awal perkuliahan sama dengan waktu durasi keterlambatan. Nah, kemudian yang ke-8, batas maksimal tidak hadir perkuliahan adalah 75% atau 4 kali pertemuan. Ananda boleh izin atau boleh tidak hadir selama 4 kali pertemuan. Tetapi di sini Ibu tidak menganjurkan Ananda untuk tidak masuk ya. Ibu mengharapkan Ananda hadir setiap hari mengikuti perkuliahan, dan kalau betul-betul tidak bisa, misalnya Ananda sakit atau segala macam gitu kan, bisa batas maksimalnya hanya 4 kali pertemuan. Nah, bagaimana jika lewat, Bu? Jika lewat, mohon maaf, Ananda tidak diizinkan lagi masuk ke dalam kelas, kemudian ujian, UAS, dan nilai otomatis gagal. Paham? Nah, selanjutnya, yang ke-9, tidak diperkenankan melakukan aktivitas lain selama perkuliahan. Jadi kalau sudah mulai masuk ke Zoom, Ananda harus fokus ke sini dan berada di layar laptop atau handphonenya. Tidak boleh melakukan kegiatan lain. Karena sekarang perkuliahan kita adalah pembelajaran yang mana banyak menuntut Ananda untuk bekerja, membuat perangkat pembelajaran gitu. Nah, kemudian ujian dilaksanakan secara online dan dikumpulkan sesuai dengan instruksi dosen. Nah, Bu, bagaimana ujian dengan online ini, Bu? Nah, ujian online ini adalah Ananda masuk ke aplikasi Zoom, kemudian nanti Ibu sharing seperti ini soalnya, baru nanti Ananda menulis di kertas ujian Ananda. Nanti setelah selesai baru dikumpulkan di Google Classroom. Semua tugas-tugas yang Anda buat, pengumpulannya Ibu minta di Google Classroom yang sudah Ibu buat dan Ibu share kodenya. Itu untuk tugasnya. Kemudian penilaian. Nah, penilaian sama seperti yang kemarin-kemarin itu ada 3 poin, itu tentang penugasan, UTS, dan UAS. Nah, penugasan itu terdiri dari absensi, yang mana poin penugasan 30%, yang terdiri dari absensi 10%. Makanya Ibu minta kepada Ananda, silakan hadir semaksimal mungkin. Kalau seandainya Ananda hadir dari awal sampai akhir, itu tuh poin Ananda sudah ada 10% nilai Ananda. Dan partisipasi keaktifan, bagaimana Bu partisipasi keaktifannya, Bu? Partisipasi keaktifan adalah jikalau seandainya ada pertanyaan atau bertanya teman-temannya, kemudian Ananda bisa menjawab pertanyaan dari teman-temannya, nah itulah nilai partisipasi keaktifan Ananda. Oke ya. Terus tugas. Nah, tugas yang Ananda buat atau tugas yang diberikan itu juga ada poinnya, penilaiannya 10%, gitu ya. Kemudian selanjutnya UTS 30% dan UAS 40%. Kemudian yang terakhir, hal-hal yang belum dibahas di RPS ini akan dibahas dan disesuaikan dengan kondisi selanjutnya. Contohnya,
Kalau sekarang Bu ini Bu ada tambahan-tambahan poin-poin nanti ya bisa kita bahas selanjutnya ya. Kalau seandainya sekarang masih belum teringat, siapa tahu nanti ketika perkuliahan berlangsung Ananda ingat, boleh kita tambahkan dan kita sesuaikan dengan kondisi nantinya. Oke, untuk tata tertib perkuliahan apakah ada masukan atau tambahan lain atau kita sepakat dengan ini? Sepakat, Bu. Sepakat, Bu. Sepakat, kalau sepakat berarti kita kunci ya. Tata tertib ini kita berlakukan mulai pada pertemuan kedua. Nah, untuk absensi sekarang boleh Ananda isi dari sekarang sampai berakhir nanti perkuliahan kita ya. Tuh. Kemudian langsung kita masuk ke RPS. Nah, RPS kita, yang mana mata kuliah kita adalah tentang pembelajaran IPS MISD. Maka capaian pembelajaran lulusan yang harus Ananda kuasai adalah yang pertama tentang sikap. Ibu meminta sikap Ananda selama perkuliahan. Sikapnya Ibu minta adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya. Jadi sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya ini adalah Ananda itu harus selesai harus siap dan menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang sudah diberikan. Ya, kalau Ananda keberatan sama durasi waktunya, boleh nanti Ananda usulkan. Oke. Nah, kemudian pengetahuannya, pengetahuan memang menguasai konsep teoritis dan filosofis terhadap pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini sebelum kita membuat suatu perangkat, contohnya membuat analisis, contohnya otomatis Ananda harus memahami konsep teorinya dulu ya sebelum Ananda bekerja. Gitu. Itu pengetahuan yang harus diharapkan. Nah, kemudian di keterampilan, Ibu mengharapkan Ananda itu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Nah, bagaimana pemikiran yang logis itu? Pemikiran yang logis itu adalah pemikiran yang sesuai dengan logika, tidak mengada-ada ya, sesuai dengan logika. Logika kita, kalau kita orang normal, insya Allah logikanya bagus ya. Tuh. Terus kritis. Nah, bagaimana kritis itu? Nah, kritis ini adalah Ananda itu harus jeli dan harus kritisi, menjadi seorang kritisi. Kalau seandainya ada yang salah, silakan dikoreksi, silakan dikasihkan masukan. Atau kalau seandainya Anda ragu atau segala macam, silakan Anda pertanyakan. Itu langsung kritis ya. Dan sistematis. Nah, bagaimana itu sistematis? Sistematis adalah Ananda itu harus terstruktur pemikirannya, terstruktur dari awal sampai akhir. Tidak boleh pling-plan. Kan ada juga pling-plan kan. Sekarang A, besoknya B. Kembali lagi ke A. Seperti itu ya. Kemudian inovatif. Inovatif ini bagaimana? Nah, inovatif ini adalah Ananda itu dituntut untuk melakukan suatu inovasi. Yang mana sekarang perkuliahan kita adalah tentang pembelajaran ya, pembelajaran IPS. Yang mana nanti pembahasannya ada tentang pembuatan materi atau bahan ajar. Nah, bagaimana cara Ananda mengembangkan bahan ajar tersebut? Itulah dituntut keinovatifan Ananda, inovatif dan kreatifan Anda nanti ya. Kemudian selanjutnya mampu mengkaji implementasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi. Maksudnya di sini setiap tugas Ananda nanti harus terintegrasi dengan teknologi. Makanya untuk pertemuan ke depan, pertemuan kedua sampai selanjutnya, Ananda harus stay laptop di depannya. Memiliki laptop semuanya? Tidak, Bu. Enggak, Bu. Tidak. Tidak, Bagaimana Bu. caranya Ananda itu stay dengan laptop Ananda? Karena perkuliahan kita harus menggunakan laptop. Kita akan mendesain pembelajaran nantinya ya. Tugasnya tidak ada kelompok-kelompok. Ibu tidak mau kelompok-kelompok karena Ananda sekarang kuliahnya dari rumah masing-masing. Tugasnya individu. Kalau Ananda tidak bisa, otomatis Ananda yang gagal sendiri ya. Tidak ada membawa teman-temannya. Tuh. Jadi kalau seandainya tidak ada komputer atau laptop, mohon dicari dan mohon cari solusinya. Kalau memang memakai HP, bagaimana caranya Ibu serahkan kepada Ananda. Tetapi
kalau memakai HP, Ibu rasa itu tuh sangat menyulitkan Ananda ya, karena kita akan mendesain bahan ajar nanti. Bahan ajar itu Ibu meminta akhirnya nanti berupa buku pembelajaran yang bisa digunakan di SD nantinya ya. Itu yang akan Ananda buat nantinya. Selanjutnya, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah. Nah, mampu mengambil keputusan secara tepat ini adalah, kalau seandainya ada pertanyaan atau ada masalah-masalah, Ananda itu segera bisa mengatasinya atau segera bisa menjawabnya. Oke. Selanjutnya, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali. Intinya di sini adalah yang Ibu harapkan adalah Ananda itu tidak sembarangan meletakkan filenya. Jikalau seandainya suatu saat Ibu minta mana perbaikannya, mana tugas Ananda harus siap untuk menyerahkannya. Paham? Terus keterampilan khusus seperti tadi yang sudah dijelaskan harus mampu memanfaatkan teknologi. Karena kreativitas yang akan Ananda buat nanti itu sangat besar poinnya ya, poin penilaiannya. Semakin Ananda kreatif nanti dalam membuat tugas-tugasnya, maka nilai Ananda akan semakin tinggi. Ya. Terus mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dalam pelaksanaan tugas. Nah, maksudnya di sini Ananda itu berkomunikasi secara efektif dan empatik serta santun, baik ketika perkuliahan, baik ketika bertanya, maupun ketika nanti Ananda simulasi, karena nanti Ibu akan menuntut Ananda untuk simulasi di akhir pembelajaran, karena sekarang mata kuliah kita adalah tentang pembelajaran. Oke, nah terus selanjutnya capaian pembelajaran mata kuliah. Nah ini untuk materi-materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama tentang menganalisis kurikulum. Analisis kurikulum 2013. Nanti dijelaskan lebih rincinya di bawah. Kemudian melakukan pengembangan materi atau bahan ajar. Nah ini yang dikatakan tadi ya, Anda harus mengembangkan materi atau bahan ajar yang berupa buku nantinya. Kemudian mengembangkan media pembelajaran. Kemudian mengembangkan model-model pembelajaran. Kemudian menerapkan penilaian pembelajaran dan mengembangkan perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran di sini bukan hanya RPP, tetapi juga silabus dan program lainnya. Kemudian baru mensimulasikan hasilnya, hasil RPP atau simulasi RPP, dan kita saling-saling menanggapi. Itu deskripsi ya, orang lah mulai ya. Banyak yang lain. Ya. Mohon di mana nanya? Hilangkan ya. Terganggu konsentrasi temannya. Dimut dulu suaranya yang lain, nanti ketika Ibu bertanya baru dijawab. Nah, kemudian di sini uraian untuk pembelajarannya. Uraian pembelajaran minggu pertama tidak perlu Ibu bahas lagi ya, kita sudah kontrak perkuliahan dan MPS. Nah, untuk minggu kedua, nah di sini pembahasan kita adalah tentang membahas tentang analisis kurikulum 2013. Nah, dalam analisis kurikulum 2013 ini nanti kita melakukannya via daring, yaitu menggunakan Zoom seperti saat sekarang ini. Dan kuliahnya durasinya adalah 3 SKS, yaitu 3 kali 50 menit. Dan setelah tatap muka sekarang, tatap muka secara daring, kemudian tugas Ananda mengerjakan tugasnya di rumah kalau seandainya tidak selesai ya, 3 kali 120 menit. Jadi tidak ada namanya belum selesai ya, karena tuntutan waktunya ini panjang, bisa sehari ya. Nah kemudian perkuliahannya sistemnya seperti ini. Sebelum Ananda menganalisis kurikulum, nanti akan diberikan bahan kuliah terlebih dahulu. Insya Allah itu akan Ibu yang menyampaikannya di YouTube atau di e-kampus, kalau seandainya nanti mau Ibu upload di e-kampus, atau bisa saja nanti Ibu berikan linknya di grup kita. Silakan Ananda lihat apa-apa saja nanti yang akan Ananda persiapkan sebelum kita mulai tatap muka kuliah secara daring tentang analisis kurikulum. Ya. Kemudian melakukan perkuliahan melalui Zoom. Selanjutnya bertanya jawab seputar materi yang belum Ananda
pahami, kemudian membuat tugas analisis kurikulum dan mengumpulkan tugasnya melalui aplikasi Google Classroom. Nah, di sini dalam menganalisis kurikulum kan banyak tuh yang akan dianalisis. Bu, apakah semuanya Bu setiap semester Bu? Nah, jawabannya adalah Ibu nanti meminta kepada ketua kelas. Siapa di sini ketua kelasnya, Kosmaya? Ari? Nifa Bu, Nifa Ariandi. Nifa ada berganti sekarang. Iya Bu, turun jabatan. Ganti jabatan. Nah, oke. Nanti Ibu minta kepada Kosma atau ketua kelasnya untuk mengelis siapa kira-kira yang akan mengambil tema 1, subtema 1. Nah, untuk tugas menganalisis kurikulum, Ibu tidak meminta banyak-banyak. Ibu hanya meminta 1 subtema saja. Tidak 1 pembelajaran ya, 1 subtema. Jadi, karena lokal B dia adalah semester 1, maka untuk lokal A semester 2 analisisnya. Jadi silakan di list ketua kelompok, tolong di list namanya. Menganalisisnya adalah di kelas tinggi, harus ada kelas 4, 5, dan 6. Jadi semester 2 mulai dari pembelajaran 5 ya, mulai dari pembelajaran 5 sampai berikutnya, dan harus masuk kelasnya kelas 4, 5, dan 6. Jadi bagi nanti ya per subtema, 1 orang 1 subtema. 1 orang 1 subtema. Paham? Mana Nifa ini? Bersuara Nifa, paham Nifa? Nanti di list ya. Nanti nama-nama yang sudah di list atau sudah sudah tahu subtema berapa, tolong di-share nanti biar Ibu mengetahui yang mana yang Ananda ambil ya. Nah, berdasarkan subtema yang sudah Ananda peroleh, nanti Ananda analisis sesuai dengan instruksi yang Ibu sampaikan nanti. Apa-apa saja yang akan Ananda lakukan analisis. Nah, setelah mengetahui setelah mengetahui subtema dan mengetahui apa yang akan dianalisis, maka pertemuan berikutnya atau pertemuan kedua kita langsung via Zoom ini melakukan tugas menganalisis. Jadi di depan Ibu Ananda bekerja, tidak ada namanya Ananda itu bekerja di luar ya. Maksudnya tanpa sepengetahuan Ibu. Jadi Ananda bekerja dulu di depan di depan layar ini. Mana yang tidak tahu bisa Ananda pertanyakan sama Ibu. Kalau seandainya tahu silakan bekerja gitu ya. Jangan sampai pura-pura tahu ya. Padahal tidak tahu. Nanti Ananda berkomentar di lain waktu ya, bisa dicek atau segala macam, itu tidak akan melayani ya. Nah terus pertemuan ketiga dan 4 seperti yang sudah dijelaskan tadi, Ananda akan mengembangkan materi atau bahan ajar. Nah materi atau bahan ajar yang Ananda kembangkan ini adalah sebanyak 1 subtema yang sudah Ananda pilih tadi. Jadi 1 subtema itu yang akan Ananda kembangkan materi atau bahan ajarnya dan sesuaikan dengan tuntutan. Tuntutan kalau kurikulum 2013 kan harus ada saintifiknya ya. Jadi bagaimana langkah-langkah saintifik? Nah, itu yang nanti akan Anda bantu dalam mengembangkan materi atau bahan ajarnya. Oke. Selanjutnya, untuk materi bahan ajar ini karena banyak ya, karena butuh mendesain itu Ibu kasih waktunya 2 kali pertemuan. Jadi, pertemuan ketiga dan keempat kita membahas tentang pengembangan materi atau bahan ajar. Selanjutnya pertemuan kelima itu tentang pengembangan media pembelajaran. Nah, bagaimana media pembelajaran yang bagus untuk 1 subtema tadi? Itu akan Ananda desain dan Ananda rancang sedemikian rupa ya. Itu hanya butuh kalau Ibu rasa hanya butuh waktu 1 kali pertemuan saja ya. Karena sebelum-sebelumnya Ananda juga sudah belajar tentang pengembangan media ya. Jadi tidak ada kendala tentang media. Nah, kemudian penyerapan model-model pembelajaran. Nah, di samping saintifik tadi, di samping saintifik, Ananda juga harus mencari model-model pembelajaran inovatif yang bisa Ananda kembangkan dan Ananda uraikan di langkah pembelajaran sesuai dengan analisis indikator yang sudah Ananda tentukan dan juga materi ajar dan media yang Ananda buat tadi. Ya. Kemudian selanjutnya baru melakukan pengembangan penilaian. Penilaian ini juga untuk 1 subtema yang sudah Ananda rancang tadi. Karena dia itu terstruktur
dulu dari awal sampai akhir ya. Baru nanti UTS. UTS-nya daring atau Zoom. Nah, UTS ini kita melakukannya secara online dan ujian tulis. Tidak ada praktek ya. Di sini Ibu kasih gambaran. UTS ini bisa saja nanti Ibu kasihkan KI atau KD. Nanti Ibu meminta Ananda mengembangkannya sendiri. Misal ini salah satu KI atau KD, lalu Anda kembangkan bagaimana indikatornya, bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana medianya, bagaimana materinya, itu nanti Anda kembangkan. Itu ya, itu gambaran untuk TS-nya. Kemudian untuk pertemuan 9 dan 10 itu adalah mengembangkan perangkat pembelajaran. Nah, kalau yang di atas tadi mungkin sudah terstruktur bentuknya seperti RPP kan. Nah, sekarang itu tuh kita tuangkan dalam bentuk perangkat pembelajaran, mulai dari silabus, program tahunan dan program semester, itu juga berupa RPT juga. Jadi itu nanti akan kita tuangkan. Karena agak banyak, makanya kita membutuhkan waktu 2 kali pertemuan. Jadi untuk pengembangan perangkat pembelajaran kita 2 kali pertemuan. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah tentang mensimulasikan hasil pengembangan pembelajaran. Nah, di sini Ibu nanti akan meminta Anda untuk membuat video pembelajaran seperti yang sudah dilakukan pada semester-semester berikut sebelum-sebelumnya. Anda membuat video pembelajaran, kemudian menguploadnya dan men-share-nya ke sesuai dengan instruksi yang diberikan besok ya. Kemudian share dan Anda wajib melihat video yang teman-teman Anda tampilkan atau teman-teman Anda simulasikan, kemudian buat catatan Ananda sendiri, nanti kita akan tanya jawab dan juga memberikan masukan terhadap video dari teman Ananda tersebut. Paham? Paham? Paham, Bu. Nah, oke. Nah, ini untuk UAS, UASnya nanti